Salam sehat Mozia Loop Training. Kita jumpa di episode pertama podcast Mozia Loop Training Team Talk. Di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu analis Mozia Loop Training, Bung Tony Wijaya. Selamat datang Bung Tony Wijaya. Terima kasih Bung Tito. Datang di rumah podcast baru kita. Oke. Episode pertama ini kita akan bahas All Star versus Benchmark yang akan digelar 16 Juli besok. Oke, untuk pertama kita bahas dari tim All Star dulu Bung Tony. Oke. Satu-satu kita akan bahas mulai dari persiapan timnya hingga masing-masing rider bagaimana performanya yang akan menghadapi benchmark di tanggal 16 besok. Oke, untuk pertama Bung Tony, All Star. Semula 9 orang ini kita lihat ini cukup mumpuni awalnya, tapi lama-kelamaan satu persatu tumbang, mulai dari Rudy Mursali cedera, diikuti Rudy Hendrik, dan terakhir Johan masih diragukan tampil. Kita akan bahas satu-satu dari keseluruhan dulu Bung Tony. All Star bagaimana kansnya menghadapi tim benchmark? Baik, enjoy. Kalau dilihat per hari ini ya, update untuk tim All Star itu masih jauh untuk bisa mengalahkan tim benchmark. Kita mulai dari pertama itu adalah koordinasi tim gitu. Dari koordinasinya mulai kurang. Terus yang kedua, perubahan ridernya cukup signifikan kalau kita lihat sampai hari ini. Mungkin ada sekitar 4 orang atau 4 rider itu yang berubah. Dan itu sangat mempengaruhi daya gempur untuk tim All Star. Oke, dan selanjutnya itu mungkin tim All Star dengan kelebihan 9 ridernya ini itu harus benar-benar mempunyai strategi yang pas untuk bisa mengalahkan tim benchmark. Oke, dari tim All Star yang semula awalnya 9 orang ini cukup satu persatu ridernya bermasalah. Kita akan bahas satu-satu personelnya atau rider yang kita bahas. Mulai dari sang superstar jangkar tim Rudy Hendrik. Rudy Hendrik kita ketahui mengalami crash di Meikarta pada kriterium saat itu. Kondisi terakhir saat ini memang belum dapat dipastikan, tapi cadangan dari Rudy Hendrik ini sudah dipersiapkan, yaitu sama tim golf, yaitu adalah Gerald Gabriel. Menurut Bung Tony, ketika Rudy Hendrik ini tidak bisa tampil, seperti apa dampaknya bagi tim All Star? Pergantian Rudy Hendrik di tim All Star ini itu cukup sangat signifikan menurut saya gitu. Karena yang seperti kita ketahui, kemampuan Rudy Hendrik ini sangat membantu tim All Star untuk meningkatkan daya tempur di tim All Star. Jadi, dan pun penggantinya itu mungkin masih jauh untuk bisa menyaingi Rudy Hendrik. Oke, jadi suatu kehilangan yang cukup signifikan apabila Rudy Hendrik ini tidak bisa tampil ya Bung Tony ya. Betul. Kemudian rider selanjutnya ini kita beralih ke sang MVP, Bobby Andrea. MVP ini kita ketahui di akhir-akhir latihan cukup sulit beradaptasi dengan tim All Star. Nyatanya beberapa kali terutama di latihan terakhir masih mengalami drop ketika latihan pada hari apa tuh kemarin tuh, itu mengalami drop. Saya lupa harinya. Tapi dia mengalami drop. Bagaimana kansnya Bung Tony? Iya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Minggu sore dia mengalami drop Bung Tony, dan ini cukup mempengaruhi ke dalam kondisi tim All Star ke depannya. Bagaimana Bung Tony? Ya, seperti informasi yang kita ketahui bahwa Bobby ini memang ada terkendala dengan masalah kesehatan dia gitu. Oke. Sehingga membuat dia tidak bisa latihan itu sekitar 2 minggu. Dan otomatis itu akan performanya akan jauh sangat turun gitu. Nah, untuk saat ini Bobby mulai konsisten lagi untuk latihan, tapi memang butuh waktu. Nanti kita lihat aja pada saat sebelum race apakah
performanya akan bisa maksimal atau tidak gitu. Oke, jadi untuk rider dari tim Alpha ini sebagai MVP, kita masih berharap ya bisa tampil maksimal di race pada tanggal 16 nanti. Selanjutnya kita akan beralih ke sang juru bicara dari tim All Star, Maulana Fikriansyah, aka The Bacot, aka The Bacot. Bagaimana kansnya ketika kita lihat di beberapa latihan terakhir ini memang Maulana Fikriansyah cukup menjanjikan, Bung Tony. Walaupun ketika awal latihan tim All Star ini masih beradaptasi, tapi trennya terakhir ini cukup bagus. Secara kans, apakah Maulana ini bisa dapat diandalkan di tim All Star? Kalau dilihat dari beberapa hari terakhir ini, Maul itu latihannya sangat, kalau kita bilang dia salah satu rider yang ambisius di tim All Star gitu. Selain bacotnya yang ambisius, dia cukup ambisius dalam goesnya juga ya. Ambisiusnya itu kenapa? Karena kalau dia tidak bisa meningkatkan performa maksimalnya, bacotnya itu akan turun gitu. Jadi salah satu jalannya itu harus seimbang, bacotnya naik, performanya juga harus naik. Jadi dia mempertahankan performance untuk menunjang bacotnya gitu. Iya, itu. Jadi ini kehadiran Maulana ini cukup bisa membantu keseluruhan tim All Star, begitu Bung Tony? Iya, dari data yang terakhir aku lihat itu dia benar-benar ngotot, bahkan akhirnya bisa mencapai 200 pada saat latihan. Luar biasa. Memang kita sama-sama lihat di sesi latihan terakhir memang cukup ngotot juru bicara dari tim All Star ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Elvin Chandra. Elvin Chandra ini awal-awal latihan memang cukup ngotot, tapi kesini-sini kita lihat dia mengambil porsi jatah liburan, Bung Tony. Ini akan berakibat pada konsistensi performance dia menghadapi benchmark nanti. Jadi awalnya memang cukup ngotot, kita ketahui memang sempat drop sekali di sesi latihan bersama tim benchmark, tapi memang terakhir cukup menjanjikan. Tapi dia mengambil liburan, Bung Tony. Ini kansnya seperti apa, Bung? Kalau dilihat dari sisi performance, Elvin itu lumayan stabil. Walaupun akhir-akhir ini latihannya berkurang, tapi kemungkinan begitu mendekati hari race, aku yakin Elvin pasti akan konsisten untuk latihan terus. Jadi cukup bisa diandalkan ya Elvin ini ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke rider tim hotel, perwakilannya itu Dennis Andreas. Dennis Andreas dari segi disuruh seruput kopinya dulu katanya. oh, seruput kopi. Oke, Bung Tony, kita seruput kopi dulu, Bung Tony. Iya, bukan kopi. Apa sama Johan. Dari Dennis Andreas sendiri, dari sesi latihan kita ketahui sama-sama hanya ikut satu kali latihan. Sesi latihan perdana dengan tim All Star, sisanya memutuskan memisahkan diri untuk berlatih sendiri. Dari Dennis Andreas sendiri seperti apa kansnya dalam hal membantu tim All Star, Bung Tony? Kalau kita lihat dari performanya Dennis, itu dia sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan di tim All Star ya. Karena aku lihat dia salah satunya yang paling konsisten dalam latihan, walaupun dia tidak ikut latihan bersama dengan tim All Star, tapi dia tetap konsisten latihan sendiri ataupun dengan timnya juga di Moja Loop. Oke, jadi secara sinkronisasi apakah akan bermasalah nanti ke depannya, Bung Tony, dari Dennis Andreas yang sering absen pada latihan All Star? Nah, itu dia salah satu PR dari tim All Star itu adalah masalah koordinasi. Nah, itu yang harus mereka perbaiki. Karena gimana pun ini bukan ITT, tapi ini race ini all about team gitu. Tidak bisa hanya individual gitu. Jadi mau tidak mau sebelum race itu pasti harus latihan bersama. Oke. Dennis Andreas sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke rider dari tim
Delta, Johan Kurniawan. Ini kansnya saya belum bisa memastikan karena belum ada kabar apakah Johan ini bisa ikut dalam All Star ataukah mundur. Jika mundur ini digantikan oleh Imam. Jadi kansnya Johan dan Imam seperti apa Bung Tony menurut pengamatan Bung Tony? Kalau dilihat dari situasi sekarang, Johan kita compare dengan Imam, kemungkinan pilihan terbaiknya itu adalah Imam gitu. Karena Imam masih konsisten dengan latihan terus. Dengan waktu yang tidak begitu lama lagi, untuk Johan meningkatkan performanya itu kurang meyakinkan. Jadi mungkin pilihan terbaiknya itu masih di Imam. Dan aku lihat pun performa Imam pun sampai saat ini cukup menjanjikan juga gitu. Oke, selanjutnya Imam dan Johan tadi sudah kita compare. Selanjutnya ini adalah rider favorit saya, Bung Tony. Pengganti dari Rudy Mursali, sang wonderkid Yuda Setia. Dari segi power ini cukup mumpuni, tapi dari sisi konsistensi menurut pandangan Bung Tony seperti apa, Bung? Yuda Setia sang wonderkid. Mendekati hari rest ini justru Yuda itu semakin semangat latihannya juga, dan pun performanya pun tetap stabil dan terus naik terus gitu. Jadi aku yakin ini cukup sangat signifikan menggantikan Rudy Mursali. Sangat signifikan, iya. Bung Tony. Salah satu mungkin kunci di tim All Star yang untuk membantu daya tempur juga di tim All Star. Oke, selanjutnya Yuda Setia sudah kita bahas. Rider berikutnya adalah rider dari tim siapa lagi ya? Saya lupa. Hotel sudah, golf sudah. Siapa yang belum disebut namanya? Saya lupa. Rico. Oh iya. Rider tim Charlie yang satu ini luar biasa. Rico Adiputra tim Charlie. Bung Tony, kita ketahui Rico Adiputra sempat performance ini kurang begitu konsisten, naik turun. Dan terakhir kali latihan dia beberapa kali drop karena ada permasalahan di daerah bawahnya. Ada tidak perlu kita sebut penyebabnya, tapi dia bertekad untuk memperbaiki performance ketika memang penyakitnya itu sudah selesai. Menurut Bung Tony bagaimana kan Rico Adiputra? Saya setuju bahwa Rico ini performanya tuh naik turun gitu. Tapi dia adalah salah satu pemain yang ambi juga menurut saya gitu. Tidak jauh beda dengan Maul gitu. Mudah-mudahan permasalahan privasi dia bisa selesai. Dan mendekati hari tes, ya dia performanya udah sesuai dengan targetnya dia. Oke, kita coba absen satu-satu karena saya takut ada yang kelewat ya. Denny sudah, Denny ada yang nanya. Oh, satu lagi. Denny Stefano, ini rider yang sangat ambisius, rider yang sangat bisa diandalkan menurut saya di tim All Star. Denny Stefano cukup bisa menjadi jangkar bagi tim All Star dalam menghadapi benchmark. Menurut Bung Tony, pandangan Bung Tony, seperti apa peranan Denny dalam tim All Star ini? Denny mungkin kalau kita bisa itu salah satu rider yang juga usianya cukup muda ya di antara yang rider-rider yang lain gitu. Faktor usia juga sangat berpengaruh menurut saya, itu udah pasti gitu. Yang sayangnya itu juga salah satu dengan Denny ini adalah latihan bareng gitu. Dia jarang untuk latihan bareng di Mozilla Loop Training. Jadi kita pun tidak tahu performanya itu sejauh mana gitu. Walaupun kita tahu dia cukup kuat, tapi dengan latihan bareng itu mungkin bisa lebih meningkatkan performanya dia. Oke. Jadi mohon maaf nih ya, karena kita syutingnya berada di dapur dari Elusive Cake, jadi memang ada aktivitas yang terjadi. Oke, selanjutnya kita sudah bahas semuanya berarti ya. Rudy Hendrik, Yuda Setia, Denny Stefano, Rico Adiputra, Elvin Chandra Bobby,
sudah semua sepertinya. Ya. Jika ada yang terlewat mohon maaf. Sudah semua ya. Jadi kita akan bicara selanjutnya adalah dari sisi keseluruhan tim. Kita tahu All Star ini kita ambil dari masing-masing leader. Semua leader ini masuk ke dalam satu tim yang berakibat All Star ini menjadi krisis pemimpin di dalam tim All Star ini. Kehadiran Rudy Hendrik yang dikira bisa menyeimbangkan tim, cuman memang kondisinya Rudy Hendrik ini saat ini sedang cedera. Saat ini kondisi All Star ini memang krisis dari pemimpin. Menurut pandangan Bung Tony ini berpengaruhnya seberapa signifikan kekurangan pemimpin dari tim All Star ini? Ya, itu sangat signifikan karena ya sebuah tim pasti membutuhkan seorang leader yang mampu memimpin timnya untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, mungkin Rudy Hendrik ya mungkin salah satu senior di All Star itu mungkin walaupun dia tidak bisa ikut race, mungkin dia bisa menjadi salah satu leader atau yang akan mengkoordinir dari All Star ini. Sehingga membantu All Star ini mempunyai target yang cukup baik dan juga strateginya juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, jadi mungkin kalau saya bisa menarik kesimpulan dari tim All Star ini, ketika seluruh ridernya bisa tampil dan krisis kepemimpinannya ini bisa diatasi, mungkin dari perlawanan dengan benchmark ini cukup bisa berjalan baik ya, Bung Tony. Iya. Memang PR-nya yang kita simpulkan seperti itu. Mungkin ada kalimat terakhir Bung Tony terhadap pesan-pesan buat All Star mungkin. Ya, untuk All Star banyak PR yang harus diperbaiki lagi dan kemungkinan salah satunya kalau dibilang benchmark versus All Star itu ibaratnya quality versus quantity gitu. Mungkin benchmark itu kualitinya lebih bagus daripada timnya All Star, tapi dengan quantity yang dipunyai oleh tim All Star itu harus menggunakan strategi yang benar-benar pas sehingga itu bisa membantu kalian untuk bersaing dengan tim benchmark. Oke, terima kasih Bung Tony Wijaya, analis dari Mozilla Loop Training. Selanjutnya di podcast Mozilla Loop Training Team Talk kita akan kedatangan pelatih besar Mozilla Loop, Coach Sony Wahyudi. Saksikan pada Team Talk berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Oke, sebelumnya podcast ini disponsori oleh Elicious Cakery sejak 2012 dan juga Coco Bikes yang sudah meminjamkan kita ini nih. Terima kasih.